Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya cintai dan kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sesuai kalender pelayanan Gereja Mesih Injili Timur, hari ini jemaat-jemaat segenit memasuki minggu ketiga ibadah khusus yang kita kenal dengan sebutan bulan keluarga. Pertanyaannya sederhana. Kenapa disebut bulan keluarga? Ada yang tahu, saudara? Betul, tiap tahu rayakan bulan keluarga. Tapi apa sih bulan keluarga? Kenapa disebut bulan keluarga? Nah ini dia. Disebut bulan keluarga, Bapak Ibu semua, karena selama 1 bulan, yakni selama bulan Oktober, bacaan dan tema-tema pemberitaan gereja memberi tekanan kepada penguatan keluarga, kepada pembekalan keluarga, kepada pembaharuan atau restorasi keluarga, atau juga bernafaskan penyegaran rekonsiliasi kehidupan keluarga. Nah, pelaksanaan kegiatan ini, saudara-saudara, berdasarkan amanah sidang sinode ke-12 di Gereja Paulus pada tanggal 20 November tahun 1987. Dalam persidangan tersebut memutuskan dan menetapkan bulan Oktober setiap tahun semua jenis pelayanan ibadah itu, ibadah jemaat, difokuskan pada keluarga. Pertanyaannya adalah, masih ada apa dengan jemaat-jemaat Kristen segemit sehingga kita masih mempertahankan bulan keluarga? Ini ada yang bertanya begitu ke saya. Apa dampak atau pengaruh dari pelaksanaan bulan keluarga selama 1 bulan ini terhadap kehidupan keluarga kita, terhadap kehidupan rohani daripada setiap keluarga segenit ini? Saudara-saudara yang saya cintai, kita telah memasuki tahun yang ke-38, dan kalau tidak ada dampaknya atau pengaruh pelaksanaan bulan keluarga terhadap keluarga Kristen, maka pelaksanaan perlu masih dipertanyakan. Apakah Anda ini merasakan sebuah perubahan dalam kehidupan keluarga Anda atau tidak? Apakah keluarga Anda semua masih tetap lestari atau ada yang goncang-ganjing? Nah, saudara-saudaraku yang saya cintai, fakta menunjukkan bahwa ancaman dan tekanan dari dunia luar pada zaman sekarang ini terhadap keluarga-keluarga Kristen tidak pernah reda, tidak pernah berhenti, bahkan makin mengganas seperti virus corona atau seperti bola salju yang makin lama makin membesar atau makin menurun. Saudara-saudara, persoalan yang dihadapi atau dialami keluarga Kristen, kalau kita mau jujur, sangat menyeri, sangat memalukan. Tentu kita masih ingat badai seroja atau bukan? Badai itu dia tidak pilih-pilih. Badai seroja tidak pernah berkata seperti ini, oh ini rumahnya pendeta, rumah penatua yang sudah 6 periode, oh ini penyumbang gereja, oh ini anggota jemaat yang rajin, yang setia bergereja, ini majelis yang setia melayani dan sebagainya, jadi ku lewat saja. Sedangkan rumah yang satu ini malas gereja, malas berdoa, suka berbuat keonaran, konflik dalam gereja maupun dalam masyarakat, suka mabuk, berjudi dan lain-lain, jadi ku hantam saja.
Saudara-saudara, yang namanya angin puting beliung atau bandang itu tidak tebang pilih. Amin, saudara. Amin. Rumah saya saja kena hantam pada serojak. 2 kamar lagi plafonnya. Atap terbongkar. Bapak bilang, oh ini pendeta Nale yang tak lewat saja. Tidak begitu, saudara. Nah, ini berarti kehidupan keluarga Kristen ini menjadi sasaran empuk dari setan. Badai kehidupan keluarga tidak tebang pilih. Jangan pernah berpikir bahwa oh ini keluarga pendeta, Mak Jen jadi bebas masalah. Siapa bilang Mak Jen ini bebas masalah? Ya Mak Jen tidak bebas masalah. Suami dihalau aja. Itu juga masalah. Oh ini rumah hamba Tuhan, ini rumah rohaniawan, pasti dia tidak punya masalah. Saudara-saudara, ingat dia rumah tangga kita, entah rumah tangga rohaniawan, rumah tangga pendeta dan lain-lain sebagainya, tidak pernah aman dari masalah. Di kalangan Kristen ini sampai hari ini masih banyak yang berpikir begini. Oh, ikut Tuhan Yesus saja aman. Percaya Tuhan Yesus, melayani Yesus, oh pasti hidup beres, sukses terus, tidak ada sakit-sakitan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak mau menjamin bahwa dengan menjadi Kristen atau menikah secara Kristen, maka pernikahan dan keluarga Anda akan bebas dari persoalan. Tidak demikian, saudara. Ketika saya bertugas di Batam, saya naik angkutan kota. Di dalam angkutan kota itu ada sebuah stiker yang tertulis demikian: bujang bingung, kawin pusing. Dengar baik. Bujang bingung, kawin pusing. Kira-kira kalimat itu benar atau salah? Dulu saya masih punya ada, saya berpikir kayaknya ada benarnya juga. Coba tanya yang tenak-tenak dong. Bujang bingung tidak? Hari ini pacaran dengan sopir. Hari ini pacaran dengan sopir. Besok dengan konektor. Lusa dengan mahasiswa. Tula dengan om ojek. Lanjutkan. Ini dia. Terakhir baru menikah. Ini anak jahat dihadiri paling tidak punya dua pacar ya. Saling tidak ya. Kemana Pak Pelin? Orang manis tadi. Nervas itu dia juga suka punya pacar juga. Jadi itu dia. Kemudian kawin pusing. Coba tanyalah ya, tidak maksud tanya coba yang sudah dari keluarga, kami senior. Kami pusing saudara. Buyo pernah pusing ke tidak? Nah, ketika anak ada di Jakarta, papa berkasih uang belum ada. Pusing dong kan? Aduh cari di mana? Pusing. Kenapa di antara bapak ibu? Ketika saudara uang, beras saudara ada, istri mau melahirkan, ada tagihan kredit, ada warna bibir, ada ibadat di rumah. Saudara duit, pusing saudara. Jadi jangan berpikir bahwa keluarga itu enak begitu. Kita heran yang muda-muda dong nih, kalau ada pekerjaan tapi mau cepat kawin. Beta kasih ingat musuh yang muda-muda. Pikir bapak, sebab kawin itu contoh lain Bapak Ibu. Mungkin ini kedua kali saya kasih cerita ini, tapi ini memang untuk memperlengkapi khotbah saya ulangi kesaksian ini. Ketika saya
Dabo Singkep, itu pusat Taman Timah seluruh Indonesia. Ada satu keluarga, karena dia ini ikut terlibat D30S sehingga dipecat dari perusahaan Pertamina, Taman Timah. Akhirnya memang hari Minggu dia melayani di gereja sebagai pemain organ. Tapi istrinya susah naik. Istrinya orang Batak. Aduh, suaminya sudah begitu rokok keras lagi, minum lagi, main judi lagi. Ayah sang ibu datang kepada saya, Bapak Pendeta, walaupun waktu saya masih mahasiswa, kami terima. Pak Pendeta, tolong doain saya dulu. Saya tidak bisa tahan lagi, tolong doakan saya, kalau tidak saya pulang ke Bali Medan. Tolong supaya Tuhan Yesus bebaskan saya dari masalah ini. Saya bilang, Ibu, oke, kalau begitu mari kita berdoa. Doa saya singkat. Tuhan Yesus, tumpukanlah berbagai masalah ke atas ibu ini supaya dia kuat di dalam iman. Amin. Setelah amin, dia bilang, Pak Pendeta sampai keliru berdoa. Saya bilang doa saya itu yang benar. Semakin kita bertemu dengan banyak masalah, banyak soal, kita semakin makan itu dengan Tuhan. Amin, kok? Amin. Sudah iman kita semakin bertumbuh. Jadi ibu mengharapkan salah. Ada seorang pemuda lagi ketika di Batu, dia juga, dia pusing dengan bapak, suka minum berat, dia pun pacar juga minta putus. Dia bilang, Pak Pendeta, saya mau bunuh diri. Tolong membantu saya dalam doa. Oke? Pakai helm. Gue jalan. Naik motor menuju mana? Ke kompleks pekuburan. Di sana kami jalan-jalan keliling kubur-kubur, pakai jalan keliling. Kemudian kami berhenti di salah satu kubur yang betul bagus sekali. Kemudian saya bilang, Adek, di dalam kubur ini ada apa? Oh, ada mayat. Nah, hanya mayat-mayat saja yang tidak punya masalah. Sejauh kita masih hidup, kita punya masalah. Tahu? Bapak Ibu Saudara, dari cerita ini saya mau bertanya, keluarga siapa yang pagi ini tidak punya masalah atau tidak punya persoalan? Jika tidak punya masalah, berarti keluarga Anda sedang bermasalah. Saudara-saudara, Nitu adalah oknum yang amat pintar, amat lihai. Nitu ini dia tahu bahwa keluarga itu adalah unit terkecil tetapi sangat penting dari sebuah negara, dari sebuah gereja. Jika keluarga yang terkecil ini kuat, maka negara kuat dan gereja kuat. Amin kok? Amin. Coba kanan sedikit. Amin kok? Amin. Itu dia. Anda berarti setuju dengan saya atau enggak? Nah, Iblis tahu ini. Oh, kekuatan gereja itu ada, pilar-pilarnya ada pada keluarga. Karena itu, dia punya sasaran tembak itu kepada keluarga. Sekedar kita ingat dulu di Firdaus. Kita ingat bahwa ketika Iblis memasuki Taman Firdaus dan dia berhasil memperdaya Adam dan Hawa, maka keluarga yang satu ini kehilangan suasana Firdaus. Lalu suami istri ini mulai mencari pembenaran diri atas kesalahan yang mereka perbuat. Saudara-saudaraku yang saya cintai, kini kehancuran keluarga itu muncul di mana-mana. Mungkin di Norbaki tidak terasa, saudara. Tapi nanti sebentar saya sebutkan ini, baru saudara udah ternyata betul. Sekali lagi saya mau katakan, kehancuran keluarga ini muncul di mana-mana dalam berbagai bentuk dan sebab. Satu, ada suami istri yang hidupnya bertahun-tahun membangun tembok yang tiada kelihatan. Jadi orang masih satu atap tapi tidak bohong. Bayang, mereka hanya bohong mungkin melalui surat. Satu kalimat.
tapi dengan surat. Jadi misalnya anak-anak minta uang sekolah, mama tua tulis anak-anakmu minta uang sekolah. Lantas bapak taruh uang di bawah kelas itu, ini uang sekolah buat anak-anakmu masing-masing. Kalau ada undangan untuk pesta, mama tua juga tulis di kertas. Dong sonde paku omong saudara. Istri saya pendeta yang ke-6 di jemaat. Bersama kasih disebut jemaat mana. Tapi inilah jemaat yang ke-6. Pendeta yang ke-6 tidak mampan mendamaikan kedua orang tua. Lalu ketika istrinya meninggal, saya dan ibu pergi untuk nelayan. Ini keluarga orang rotel. Ketika bertemu kami ada, dia peluk kami berdua bilang, mama, papa, mama Sulewan. Selama hidup sudah bohong, tapi ketika mama mati pun ada sebuah penyesalan. Ini penyesalan yang bayangkan, sudah bohong sampai mana? Saya tidak tahu bapak tua sekarang mati atau belum. Saya tidak tahu, tapi istrinya meninggal juga. Membangun tembok yang tidak terlihat. Saya tidak tahu apakah sampai hari ini juga ada suami istri ini sudah beromong. Yang kedua, coba yang pasang-pasangan coba angkat tangan, yang pasang-pasangan yang ada di hadirin. Angkat tangan dulu. Oh ada di belakang, terima kasih. Bapak Ibu yang pasangan masih ingat kata-kata pertama? Waktu di depan altar masih ingat? Atau masih ingat ketika sebelum menikah? Ketika pergi, aduh saya anakmu. Ini kata-kata masih ada sampai sekarang kosong deh. Atau disuruh mulai kabur. Karena pendeta masih ingat itu kata-kata kosong. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya cintai, sekarang ini banyak kisah percintaan mulai layu, mulai kandas. Jumlah keluarga mulai kandas alias terus-menerus cerai ini makin meningkat saudara. Peristiwa beberapa tahun terakhir ini, saya mendapat data yang akurat saudara, bahwa tahun 2024 itu yang cerai di Pengadilan Negeri Kota Kupang 214 pasang. Lalu sampai 2025 sampai dengan Oktober 217 pasang. Makin meroket. Kita langsung tahu di Kota Kupang. Bayangkan ini. Yang cerai di Pengadilan Negeri itu bukan agama lain. Agama lain punya pengadilan agama. Hanya agama Kristen saja yang cerai di Pengadilan Negeri. Kalau demikian, 217 pasang ini orang kafir kok orang Kristen? Halo? Orang kafir kok orang Kristen? Kristen. Orang Kristen, orang gereja. Saya juga tidak mencatat lagi berapa warga Gemini. Tapi kita harus jujur bahwa warga Katolik pasti sedikit. Kita harus jujur. Itu sulit harus cerai dari warga Katolik. Kota warga Protestan ini, undang-undang nomor 1 tahun 2004, korek sedikit sama terus bukan. Korek sedikit saja. Apalagi sudah dikasih duit belanja, udah jatuh sama suami. Ya bukan cerai. Jadi yang cerai pengadilan itu orang Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya cintai dan kasih, kau dengar baik-baik bahwa pengadilan untuk perceraian sekarang ini hampir sama repotnya, hampir sama ramainya dengan kantor urusan pernikahan atau hampir sama ramainya.
Catatan yang ketiga. Suami istri boleh memiliki HP ke sana? Baiklah, para jawab. Nah saya bertanya, kita boleh memiliki HP tidak? Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh kamu saudara-saudara. Nah, suami istri boleh memiliki HP atau tidak? Boleh. Coba suami istri punya HP, coba angkat tangan. Kemudian suami istri yang punya HP. Aduh, jangan malu-malu, tenang saja. Nah, cobalah ingat baik-baik pengalamanmu. Ketika Bapak dan Mama punya HP, mereka kehilangan komunikasi satu sama yang lain. Amin kok. Papa sibuk HP di sana, Mama sibuk HP di sini. Soalnya Bapak ngomong. Apalagi Bapak lihat Mama tiba-tiba tertawa, keda. Nah, kalau orang tiba-tiba tertawa keda sendiri, dia kira-kira orang apa itu? Hanya orang SGM yang tertawa sendiri-sendiri. Ini yang terjadi dalam keluarga kita, toh bukan? Amin toh? Karena ada pembeli ini terbaik sih. Beli HP baik, tetapi inilah yang lebih terbaik sih. Masing-masing sih dari HP. Soalnya bohong satu sama yang lain. Bapak Ibu sudah saudara saya. Apalagi kalau semua anak-anak memiliki HP. Bapak tanya, Mama, lo cuci piring anak. Sabar listiki kan. Selama mampu enak kita korok. Berapa banyak Mama yang suka kekorok? Catatan yang keempat, ketidaksetiaan juga merupakan musuh keluarga. Ketidaksetiaan. Bapak Ibu masih ingat janji setia waktu nikah kok? Atau ada yang sebelum? Banyak ya. Tapi sekarang kita mau kasih ingat. Apa artinya setia? Setia itu artinya tidak berubah. Sama seperti ombak di laut. Tiap hari dalam pukul pantai, pernah lihat ombak berhenti pukul pantai? Pernah lihat itu? Tidak ada perubahan. Yang berhenti pukul pantai itu hanya air di kumbang. Ombak pukul pantai. Selalu ombak bilang begini, mau maju kek, mau mundur kek, tugasku berubah. Itu setia tidak berubah. Nah sekarang dalam bulan keluarga minggu ketiga saya bertanya, apakah para istri tetap setia kepada suami? Halo? Tetap setia? Tetap. Ketika Mama bilang setia, Papa bilang belum serasa, belum setia. Seorang istri setia kepada suami artinya ketika suaminya masih ganteng, sampai suami sudah seperti gentong, tetap setia. Atau misalnya ketika suaminya masih ganteng, sampai dia sudah tua kakaluk, stroke lagi, tetap istri setia. Tidak berubah, atau bukan? Cintaku kepada dia tidak berubah karena sekolah Indonesia. Apa artinya seorang suami setia kepada istri? Seorang suami setia kepada istri artinya mulai ketika dia masih langsing sampai dia sudah langsung, aku tetap setia cinta kepada dia. Atau ketika dia masih cantik sampai kulitnya seperti sisik ikan, cintaku kepadanya tidak akan berubah. Itu setia. Nah, saudara-saudaraku yang saya cintai dan kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
saling setia ini amat penting. Nah, ketidaksetiaan itu merupakan musuh utama dari keluarga Kristen. Maka semestinya suami istri saling setia satu sama yang lain. Tapi fakta menunjukkan banyak keluarga berantakan karena kesetiaan itu hanya slogan semata. Catatan yang berikut, yang menjadi pemicu kehancuran keluarga itu juga adalah minuman keras dan judi. Minggu-minggu bulan-bulan kemarin itu dibahas secara detail oleh para pemberita firman Tuhan. Minuman keras ini sangat menggoda sekali. Kemarin kami memakamkan satu keluarga dekat gereja kami. Di rumah pastori, teras itu, duduk sekelompok anak muda. Bikin apa itu? Saya lewat, ternyata sudah 2 botol di situ, warna merah sedikit begitu. Kita harus campur aduk begitu. Kalau makan dengan budik. Budik itu enak. Tapi dekat dengan lompanan yang sudah. Apalagi bapak-bapak ini. Begitu. Bapak Ibu, ketika anak saya meninggal, mulai kali dulu, ada seorang bapak di bilangan narwasmi, di bilangan oleh Pak ini, membela diri, minum tidak apa-apa. Itu ketika perjamuan Tuhan Yesus kasih mabuk Petrus, sehingga karena mabuk maka dia dipotong telinga Markus. Saya langsung bantah, Bapak itu salah, itu sesat. Tidak begitu Bapak. Kalau Bapak mau mendukung Bapak pun keinginan silakan, tapi itu salah, itu bukan ayat firman Tuhan. Oh Bapak pendeta, kalau saya minta maaf. Ini Bapak yang punya cincin banyak-banyak. Bapak Ibu pasti kenal itu. Saya langsung bantah. Nah Bapak Ibu Saudaraku, bukankah minuman yang satu ini menjadi pemicu bagi kita? Bayangkan kalau Anda pulang sudah teler-teler, istrimu menyambut dengan baik, tetapi kehilangan sayang karena engkau pulang sudah dengan teler-teler. Bukan bau wangi, bau pink. Istri mana yang mau peluk Anda coba? Karena itu yang masih cinta-cinta minuman keras ini lebih baik satu kata saja, keras sedikit, itu obat sudah. Sebab itu menjadi pemicu loh ya. Nah, masih ada lagi ya, kita ulas sedikit. Salah satu pemicu keluarga itu adalah suami yang adalah kepala, sekaligus dia berfungsi sebagai pemimpin, tapi dia abaikan fungsinya. Coba dengan baik-baik para suami, saya juga suami. Ada 3 fungsi utama terdalam keluarga, yaitu kepemimpinan, perlindungan sebagai payung perlindungan atas istri dan anak-anak, tapi juga penghidupan, memberikan nafkah kepada keluarga. Nah, saya mau singgung satu saja, yaitu fungsi kepemimpinan. Kita mendapat kedudukan yang terhormat, suami-suami sebagai kepala keluarga. Sama seperti Kristus adalah kepala, berarti kita sejajar dengan Yesus, punya kedudukan. Suami sebagai kepala istri sama seperti Kristus, kepala jemaat. Kau dapat kedudukan istimewa sebagai wakil Allah di bumi, dan kita menjalankan fungsi kita sebagai kepemimpinan. Memimpin siapa? Pertama-tama memimpin siapa? Halo? Namanya kepala itu dia pernah buat 1 orang, kok banyak orang? Kepala sekolah misalnya banyak, kepala kantor, kepala desa, masyarakatnya banyak. Tapi suami sebagai kepala, anggotanya cuma 1, yaitu istri. Nah kalau punya 1 saja tidak mampu memimpin dia, ini keterlaluan. Ini Bapak. Jadi ini bukan evaluasi sudah, Bapak.
bapak-bapak ini kepala. Kalau sesuatu. Memimpin istri untuk apa? Untuk berdoa bersama. Kemana suami istri? Pak Minggu kemana? Jadi lihat berdua juga bertemu ketika akan studi di Jawa. Berdoa bersama. Memimpin istri untuk bergumul bersama. Memimpin istri untuk menyelesaikan persoalan bersama. Jadi, tapi banyak yang lalai mengapakan fungsi ini. Tidak menjadi pemimpin. Justru ini semua serahkan kepada istri, kepada bini. Oh, anak sakit mengerawat, papa sembahyang dulu. Mama saya sembahyang. Semua over ke mama. Kepemimpinan mulai berubah. Yang pergi terima rapor di sekolah, mata kebanyakan papa, kok mama. Wih, mama apa kabar? Oh, jadi aku. Mama. Ke puskesmas bapak-bapak kok mama. Mama. Ini sudah hamil mau bersuami tua. Masih kokoh ini anak di kiri lagi. Masih lintas di kanan lagi. Pegang payung lagi. Tetap mama tua mau bergerak. Coba bayangkan. Papa ada di mana? Mama, papa ada di mana? Papa ada masih tidur. Kepemimpinan yang bagaimana kita? Memimpin istri, memimpin anak-anak untuk berdoa bersama, baca Alkitab bersama, bergumul bersama, melayani bersama, ke gereja Apakah sekarang ini ada datang gereja bersama? Pesawat. Kita mau senang korek aminan, seperti ini. Kalau ke pesta bersama, ke gereja tidak bersama, ini lucu. Ke pesta jalan sama-sama, ke gereja mama dahulu, papa di belakang. Dulunya juga demikian. Sebentar lihat sebentar ya. Yang dulu tapi saudara sebentar masing-masing cari pasangan ya. Ingat bapak. Nah foto mana? Oh ada sana. Ingat sebentar cari suami. Saudara yang saya cintai dan kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang bagaimana? Semua pasangan yang hidup berkeluarga pada masa kini, apakah masih tetap berdiri teguh, tetap lestari, dan menjadi panutan di tengah-tengah tekanan dan ancaman zaman ini? Bacaan firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus dalam suratnya kepada Titus memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana seharusnya jemaat Tuhan di Pulau Kreta ini hidup menjadi keluarga yang lestari, keluarga yang teladan dalam iman. Hal ini perlu karena pada dasarnya cara berpikir orang-orang Kreta dan kebiasaan mereka itu suka berbohong, itu ayat 12. Suka bertengkar, cepat emosi, masih melakukan sinkretisme, memegang dongeng-dongeng Yahudi, dan sederetan peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia, misalnya hal sunat. Ini ajaran sesat bilang begini, keselamatan itu belum sempurna kalau hanya percaya Tuhan Yesus. Mesti ditambah lagi dengan sunat, itu baru keselamatan lengkap. Jadi ini jemaat ini susah diatur dan lain-lain. Dengan kata lain saudara, mereka tidak menunjukkan perilaku Kristiani, sehingga Paulus perlu sarankan, usul kepada Titus untuk menangani masalah itu dengan tegas, tidak segan-segan menegur mereka. Tegas di sini artinya tegur dengan santun. Ya. Teguran tersebut meliputi laki-laki tua, perempuan tua, orang muda, dan hamba.
Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus, teguran tersebut harus didasarkan pada kebenaran dan kasih Kristus agar jemaat dan keluarga Kristen di sana menjadi keluarga yang lestari di tengah-tengah situasi tersebut. Dalam suratnya kepada Titus, sang rasul menyasar semua golongan. Ayat 2 bilang laki-laki tua. Saudara-saudara, ini kadang-kadang sapaan ini bikin rusak telinga. Padahal menurut Bapak Tuhan bagus ungkapan ini. Laki-laki tua artinya orang tua laki-laki. Kalau orang tua laki-laki itu tujuannya kepada suami. Tapi kadang-kadang potong dengar kata-kata yang kurang enak. Hei, ini tua satu, itu tua mama setengah. Laki-laki tua. Hei, itu tua mau bapak kaya, mau bahodeng, mau cari apa lagi? Hei, itu tua mau kasih satu ini kopi dia lain lah. Itu kata-kata sini seperti itu, bukan? Laki-laki tua. Padahal tersebut adalah orang tua laki-laki. Nasihat ini penting bagi orang tua laki, para suami harus hidup sederhana, artinya tidak boleh terpengaruh dengan minuman keras dan lain sebagainya. Ayat 2 itu ada 6 tuntutan, 6 instruksi kepada para suami. Ulang dan baca sendiri ya, ada 6. Ayat 3 itu ada 4 instruksi kepada perempuan-perempuan tua. Artinya orang perempuan, orang tua perempuan, dalam hal ini kaum ibu, harus menjadi contoh bagi generasi muda, keluarga-keluarga muda yang baru kawin. Kadang-kadang potongnya sudah senior tidak menjadi teladan bagi mereka. Padahal Paulus bilang, wah, menjadi teladan sangat baik supaya ini orang yang keluarga muda ini tahu mengasihi suami dan juga perempuan muda ini bisa urus anak-anak. Sekarang ini cobalah perempuan muda, ibu-ibu muda dong. Kau berharap dong nenek jadi belahan habis nenek jaga. Nenek, bayangkan saja, mama sudah urus kotor dari bayi sampai tua, sampai urus kawin. Sekarang potong beranak lagi suruh nenek yang urus lagi. Kasih kerjaan dia gratis sudah. Tapi di luar lagi sudah ada begitu ya, puji Tuhan. Ya, belum bisa nenek-nenek sudah kasih repot. Bayangkan ada nenek-nenek sudah, tapi tetap kokoh. Saya kata, mama mau bebas. Mau bebas kemana? Nah, itu dia. Jadi pada kesempatan ini, baik kaum bapak, suami, kita semua harus jadi teladan. Amin toh? Nah, ayat yang ke-6. Dari tadi untuk laki-laki tua, perempuan tua, jadi contoh yang baik. Sekarang ayat yang ke-6 bicara tentang anak-anak muda. Baik, anak-anak muda, engkau dengar baik-baik ya. Dengar. Anak-anak muda ingat, hindari dirimu dari keinginan-keinginan yang terkutuk. Apa sih keinginan yang terkutuk? Tidak lain adalah miras. Itu salah satu. Hindari dirimu. Jagalah tubuh ini sebaik-baiknya. Kenapa banyak anak muda yang tidak lulus tes polisi dan tentara? Karena sudah bikin rusak kita. Tubuh ini sudah rusak. Karena itu jangan heran jika kalau tes 2-3 kali sudah lulus tentara polisi. Satu ketika ada seorang tes tentara, semua sudah beres. Terakhir periksa gigi. Ternyata dia punya gigi satu sudah dicabut. Kau tidak lulus. Dia mulai mengamuk. Apa? Bos, apakah pergi perang itu tembak dengan gigi? Coba lihat. Ingat, masuk segala hal itu ada persyaratannya.
Dan karena itu oleh generasi muda, engkau harus memiliki pikiran yang sehat. Jagalah pergaulanmu seperti kata Amsal Sulaiman. Pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Itu juga dikatakan oleh Paulus. Jagalah pergaulan. Jadi contoh teladan. Bacalah baik-baik 1 Timotius itu. Paulus kasih ingat anak muda satu itu. Jadi teladan dalam segala hal. Mulai dari tutur kata, kasih, kesetiaan, ketaatan, dan sejahtera. Jangan tuntut teladan dari orang tua saja, tapi engkau harus juga menjadi teladan. Yang ketiga, ayat 7 dan ayat ke-8. Di sini Paulus memberi nasihat kepada Timotius ini. Ayat 1 bilang, tetapi engkau, kata tetapi engkau maksudnya Titus sebagai pelayan. Dan menurut ayat ini tuntutan kepada Titus sebagai pelayan firman Tuhan harus menjadi teladan yang baik. Pemberitaannya juga menjadi pelayan yang baik. Pemberitaan harus berbeda dengan pengajar-pengajar sesat. Dan yang menarik perhatian saya di sini adalah Paulus mau bilang dengan kotor bahasa. Titus, lu omong apa buat begitu. Kadang-kadang kotong sebagai pelayan, kotong pandai sekali kasih nasihat jemaat. Ayo ibadat pagi saat teduh. Sementara kotong sebagai pelayan entah presbiter, sudah pernah ibadat punya waktu teduh di rumah. Nah ini namanya kita omong tapi tidak melakukan apa yang kita omong itu. Jadi kalau saya omong soal saat teduh, memang dari dulu sampai sekarang kami bersaat teduh. Tiap jam 5 pagi itu kami sudah bangun. Kedatangan kami hanya 2 orang, tapi kami beribadah kepada Tuhan. Saya mau melaksanakan apa yang saya omong. Sebab kalau ada orang tinggal dengan saya, maka yang tahu saya punya keburukan itu adalah orang yang tinggal dengan saya. Dia dengarnya, oh pendeta obat dalam saat teduh. Sementara pendeta pembawa pendeta ini tidak ada saat teduh. Yang tahu siapa? Pembantu dalam rumah. Karena di Paulus kan, engkau harus menjadi teladan. Harus mampu mempraktekkan apa yang kau ajarkan atau apa yang kau khotbahkan. Omong apa? Lakukan itu. Hai para suami kepala keluarga, omong apa? Lakukan itu. Jangan bilang, ayo anak-anak sekolah minggu. Sementara bapak sudah masuk gereja. Tidak laksanakan apa yang dia omong. Catatan yang keempat, yang terakhir, ayat 9 dan 10. Ini tuntutan kepada para budak, para hamba. Para budak di sini adalah para budak yang sudah masuk Kristen, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nasihatnya adalah TTS. TTS ini apa? Taat, tekun, dan setia. TTS. Dengar kau? Bisa hafal ini? Taat, tekun, setia. Taat kepada Tuhan dalam segala hal. Tidak boleh membantah, tidak boleh curang. Tidak boleh ATS, asal Tuhan senang. Harus tulus dan setia. Paulus tidak bicara soal sistem, tapi dia bicara tentang karakteristik daripada seorang hamba. Seorang hamba harus taat. Mari kita ambil contoh saja Yusuf di Mesir. Dia itu seorang budak, tapi dia tidak bermental budak. Dia tidak berkarakter budak. Dari sekian banyak budak-budak yang ada itu, hanya Yusuf saja menunjukkan karakter yang berbeda. Dan inilah sebenarnya harus dipraktekkan. Kita ini adalah budak-budaknya Tuhan Yesus. Amin kau? Hamba-hambanya Tuhan Yesus. Begitu. Maka kita harus tunjukkan karakter kita.
perilaku Kristiani ini perlu kita tunjukkan sebagai hamba-hamba Kristus. Para hamba dengan menunjukkan perilaku Kristiani, maka keluarga akan lestari, keluarga akan menjadi teladan dan panutan. Saudara-saudara, tema yang diberikan oleh sinode adalah keluarga teladan dalam iman. Sekarang keluarga teladan dalam iman. Pertanyaannya adalah, iman macam apa yang perlu kita teladankan itu kepada orang lain? Saya memberitahukan kepada Bapak Mama semua bahwa ada iman yang tidak menyelamatkan dan ada iman yang menyelamatkan. Iman yang tidak menyelamatkan itu seperti apa? Pertama, seperti seseorang yang melompat ke dalam kegelapan. Dia tidak tahu apa yang ada di sana, tapi dia melompat saja ke dalam kegelapan itu. Artinya, dia seorang percaya tetapi tidak tahu apa dan siapa yang dia percayai. Dan ini banyak warga gereja memiliki iman seperti ini. Yang berikut iman yang berdasarkan akal saja, yaitu tahu, setuju pada fakta sejarah tentang Tuhan Yesus, tetapi tidak pernah mengandalkan Yesus. Ini iman yang tidak menyelamatkan yang kedua. Iman yang tidak menyelamatkan yang ketiga, yaitu iman sementara, yaitu dia memang sudah mengenal Yesus, sudah mengandalkan Yesus, tetapi hanya untuk hal-hal sementara. Misalnya, ketika dia sakit, baru dia berdoa. Dia menjadikan Yesus itu seperti menteri kesehatan. Dia tidak ada uang baru berdoa. Aduh, musik Yesus, saya tidak ada uang. Dia jadikan Yesus itu seperti menteri keuangan. Kesulitan rumah baru dia berdoa. Kesulitan kendaraan baru dia berdoa. Ini dia mengandalkan hal-hal yang sementara. Sementara untuk keselamatan itu dia tidak toek. Nah, sekarang iman yang menyelamatkan itu seperti apa? Iman yang menyelamatkan yaitu mengenal Yesus, mengandalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah, iman yang semacam inilah mesti dimiliki oleh setiap keluarga, setiap kepala keluarga, sehingga kepala keluarga bisa menuntun anggota keluarganya memiliki iman yang benar, memiliki iman yang menyehatkan, memiliki iman yang menyelamatkan. Nah, disinilah kita terpanggil untuk menjadi teladan dalam iman, iman yang menyelamatkan, sehingga kita bisa menuntun, membawa anggota keluarga kita itu betul sama-sama memiliki iman yang menyelamatkan. Saudara-saudaraku, kita sebagai keluarga Allah dipanggil untuk melaksanakan kewajiban kita dalam menegakkan kebenaran di tengah-tengah ketidakbenaran. Mampukah kita mempraktekkan perilaku Kristiani di tengah-tengah ketidakbenaran? Mampukah kita menjadi panutan? Mampukah kita menyuarakan suara Allah di dunia sekitar kita? Supaya kita mampu, maka kita dituntut hidup dalam keberanian, dalam ketaatan, dalam kepatuhan, dalam ketulusan, dan dalam kesetiaan kepada Allah, untuk mewujudkan kehidupan keluarga Kristen yang lestari, yang beriman di tengah-tengah masyarakat yang majemuk saat ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Amin.